Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayah, binuri ma'rifatika ya Allah, kama nawarul ardu binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan kita? Tolong dijawab. Pasti. Apakah Allah yang maha mendengarkan setiap patah kata yang terucap? Apakah Allah yang maha tahu isi hati kita? Tahu persoalan yang kita hadapi? Allah menyaksikan setiap maksiat yang kita perbuat. Adakah yang luput? Sesaat pun ada yang luput? Barang siapa yang yakin seperti itu, insya Allah dia akan lebih ringan untuk meninggalkan maksiat dan lebih merasa nikmat dan ringan untuk melaksanakan taat. Hadirin, harapan pertemuan demi pertemuan membuat kita semakin hakul yakin kepada Allah. Karena keyakinanlah yang sangat menentukan. Orang yang ragu tidak akan pernah tenang. Orang yang yakin yang akan tenang. Orang yang pergi ke suatu tempat dan ragu tidak akan tenang. Tapi orang yang yakin tenang. Orang yang yakin terhadap janji dan jaminan Allah tenang. Bahwa rezeki tidak akan tertukar, itu lebih tenang. Orang yang yakin bahwa jodoh itu tidak akan meleset, tenang. Orang yang yakin bahwa ketentuan Allah tidak bisa dihalangi siapapun. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Sekiranya Allah menimpakan kemudaratan bagimu, tidak ada yang menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Dia tidak akan bersandar kepada makhluk, menghibah, memelas, merintih, tidak. Orang yang menghibah kepada orang adalah orang yang ragu terhadap janji Allah. Wa yuridka bi khairin fala radha li fadli. Dan sekira Allah memberikan kebaikan padamu, tidak ada yang bisa menolaknya. Kalau Allah takdirkan, pasti terjadi. Pasti itu. Orang, seluruh manusia dan jin bergabung menghalang-halangi, tidak bisa menghalangi apa yang Allah tetapkan. Tenang tidak keyakinan seperti itu? Tenang. Kalau Allah melindungi, tidak akan celaka. Kalau Allah membuat kita celaka, pasti terjadi. Yakin. Keyakinan inilah milik siapa? Nih, kalau mata ditutup begini bisa yakin tidak? Tidak. Orang yang yakin itu milik yang qalbun salim. Orang yang hatinya bersih, mudah untuk yakin. Tapi yang mata hatinya tertutup oleh dosa, susah untuk yakin. Makanya qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung, amat sangat bahagia, amat sangat sukses orang yang mensucikan jiwanya, dan amat merugi orang yang mengotorinya. Baik. Kalau di depan saya ini ada dua hal. Satu, makanan lezat. Makanan yang paling enak, paling mahal,
paling disukai, paling diinginkan, gratis. Ini. Tapi di sebelah sini ular kobra sedang lapar, siap mematuk. Keinginan, kesukaan, idaman, ancaman. Mana yang harus prioritas kita pikirkan? Yang kita sukai atau yang membahayakan? Jawab hadirin. Saya mau makan kue aja. Tidak bisa enak. Karena saat dia makan dia dipatuk. Keracunan, binasa. Tapi kalau ini sudah diatasi, bisa menikmati ini tidak? Leluasa? Nah, itulah rahasia hidup. Jadi dalam hidup ini kita sengsara karena kita fokus kepada yang kita sukai, bukan kepada yang membahayakan kita. Makanya tidak bahagia. Kenapa? Karena setiap kita terancam, kita rugi oleh yang membahayakan, kita tidak bisa bahagia. Jadi sekarang kita harus tahu apa yang mengancam kita. Baik, kita singkirkan dulu kue, ya. Jangan takut dengan keinginan kita. Allah sudah tahu kok. Allah tahu apa yang kita inginkan. Allah Maha tahu apa yang kita perlukan. Dan Allah yang menggenggam apa yang kita perlukan. Benar? Selama ini saja kita nggak jelas keinginannya masih hidup, ya kan? Halo? Apa yang berbahaya bagi kita? Sekarang kita harus mulai tahu ancaman bagi kita itu siapa? Musuh? Yahudi? Tetangga? Geng motor? Setan? Atau diri kita sendiri? Ini gak ada yang jawab begini nih. Siapa yang paling membahayakan kita? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita tepat berlipat. Sekecil apapun keburukan akan kembali kepada kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan kita pasti lihat balasannya. Sekecil apapun keburukan, misalkan ada semut dicabuti kakinya satu persatu, tidak ada yang lihat, Allah pasti lihat, pasti ada balasannya. Jadi kita ini benar-benar akan memikul apa yang kita lakukan. Apakah orang lain bahaya bagi kita? Jawab. Bahaya tidak? Tidak. Tidak ada yang membahayakan kita selain kelakuan sendiri. Tapi dia menghina saya, Dia menghina, dia sedang memperlihatkan kehinaannya sendiri. Dia menghina, dia sedang bikin dosa untuk dirinya sendiri. Sedangkan kita yang dihina, terserah kita. Mau sakit hati boleh, mau memaafkan boleh, dan yang kembali kepada kita adalah perbuatan kita. Dihina tidak ada bahayanya. Monyet lo, mau jawab apa? Bukan, saya manusia. Assalamualaikum. Terus saudara-saudara, mau sakit hati boleh. Jadi kita sakit hati pasti bukan karena omongan orang. Kita sakit hati karena kita salah menyikapi omongan orang. Sepakat ini? Kalau Rasulullah tiap dihina sakit hati, kapan dakwahnya?
Kalau Rasulullah SAW dihina, langsung nggak enak hati, pasti nggak dakwah tuh. Dilempar di Taif juga, Rasulullah membalasnya dengan doa yang baik. Benar? Nah, mulai mikir sekarang ya. Ini agak dalam nih, jarang-jarang saudara mikir kayak gini, berat ya. Mengapa ini dibahas? Penting. Kita sudah tahu bahwa yakin itu adalah yang utama. Untuk yakin hati harus bersih. Untuk bersih kita harus tahu yang mengotori dan mana yang kotor. Ternyata yang bahaya itu adalah kelakuan kita sendiri. Ibu, suami istri bertengkar. Ibu sengsara hatinya karena kelakuan suami atau kelakuan ibu sendiri. Jawab. Tetap aja suami katanya. Siti Asyah, suaminya tuh Fir'aun. Beliau tetap saja mulia, walaupun suaminya seburuk itu. Karena kalau orang ini benar, hatinya bersih, Allah pasti ngasih ketenangan. Kalau orang ini benar, orang ini lurus, tauhidnya bagus, mau diapa-apain juga, huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Allah kasih ketenangan. Saudara lihat para pejuang, Bilal ditimpa batu, ahad. Karena yakin ini Allah yang menguasai, melihat batu naik ke tubuhnya juga dengan izin Allah. Dan yakin, apa jadi hina Bilal gara-gara ditimpa batu? Tidak, malah makin berkibar keteladanannya, kesabarannya. Justru gara-gara ada batu, ya. Halo? Oke, ini saudara paham tidak? Salah satu yang membuat Bilal dikenang kehebatannya justru karena ada batu yang menimpanya. Jadi batu itu tidak menyebabkan kehinaan. Karena sikapnya yang baik, adanya batu ditimpakan, nampak kemuliaannya. Benar? Kita juga sering kena batu yang awas ya, gua hajar lu. Beda sekali dengan Bilal kan. Makanya nampak kehinaannya justru ketika ada cobaan. Baik, kalau gitu tetangga yang jahil sama kita bahaya tidak? Tidak, ya. Kalau gitu setan bahaya tidak? Setan tuh tidak bisa apa-apa selain ngebisikin. Kita ini celaka bukan karena bisikan setan. Kita ini celaka karena ngikut nurut bisikan setan. Paham? Ya setan memang seksi bisik-bisik itu. Yang bagian ngaco. Pulang dari sini, ada yang pakaiannya terbatas, kata setan. Lihat, lihat. Keputusan lihat atau tidak ada pada saudara. Saudara putuskan, lihat. Jangan kedip, ini pandangan pertama, masih halal. Walaupun 1 jam. Dalam bilangan 5 detik, kalau mata tidak dipalingkan, langsung ada persepsi di otak. Langsung bikin rencana nih. 10 detik, kata dokter ya, kalau tidak segera dirubah pikirannya, maka aktif hormon di tubuh kita. Kalau hormon sudah aktif, udah error saja. Makanya lihat. Ingat, tidak nunduk. Makin nunduk, hati jadi tenang, pikiran jadi jernih, ibadah jadi nikmat, munajat jadi lezat. Tapi kalau mata tidak terjaga, tahajud bisa hilang, doanya garing, ibadah juga hampa, tidak ada rasanya. Setan pasti ngebisikin, tapi keputusan mau nurut atau tidak, syariatnya di tangan kita. Jelas? Nah, mari sekarang kita memasuki. Jadi, apa yang harus kita lakukan supaya kita bersih?
Kita harus mulai tobat, mencari tahu tentang dosa kita akui, kita mohonkan ampun kepada Allah, kita berhenti dari dosa, dan kita berazam untuk tidak melakukannya lagi. Satu itu tobat, dan yang kedua cegah hati kita kotor. Ini ajalah dulu ya. Sebetulnya ada yang ketiga, penuhi hati ini dengan zikrullah. Jadi sudah digosek tuh, kemudian dijaga jangan sampai kotor, dan diberikan kekuatan supaya setiap ada yang kotor mental sendiri. Halo? Mau begitu hati kita dibersihkan, dijaga jangan sampai ada yang mengotori, dan diisi si hati ini sehingga setiap yang kotor mental sendiri. Itu yang namanya yakin nanti. Nah ini Bapak, kita tahu dalam surat An-Nisa 79, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, min sayyi'atin famin nafsik. Tak ada satupun kebaikan yang datang kecuali datang dari Allah, dan tak ada keburukan yang menimpa kecuali karena keburukan kita sendiri. Jadi sekarang kejadian apapun, tolong digarisbawahi, kejadian apapun yang tidak enak, yang jelek, yang melukai, yang membuat gelisah, sakit badan, sakit hati, tertekan, kecuali harus ketahuan apa nih dosa yang mengundangnya. Masih ingat teori dompet? Dompet hilang, udah nggak usah sibuk mikirin copet kurang ajar. Ini satu bis segini banyaknya, yang hilang dompet saya pasti udah diatur oleh Allah. Apa dosa yang saya lakukan sehingga dompet saya ditakdirkan hilang? Itu yang terpenting. Boleh teriak maling, maling, bolehlah, itu sekedar ikhtiar ya. Dompet saya hilang, maling. Tapi di sini bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah ketemu dosa apa. Masih ingat dosanya apa? Dulu dibahas kan? Dosanya dosa Jumatan. Kesini 10.000, kesini 1.000, itu waktu Jumatan. Lagi Jumatan ngantuk, kotak infak datang, masukin uang refleks. Selesai Jumatan, ke warung, bungkus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Salah masuk. Jadi yang masuk ke masjid berapa tadi? 10.000. Rencananya berapa? 1.000. Bagus, saudara, ada kejujuran ya. Sekali merokok 10.000, sebulan 300.000, setahun 3.600.000. Jumatan 1.000, sebulan 4.000, setahun 48.000. Merokok 3.600.000. Jumatan 48. Merokok 3.600.000. Jumatan 48. Merokok. Allah tahu tidak nih uang titipan dia dipakai apa? Tahu tidak? Kalau orang lebih banyak berkorban buat rokok daripada buat Allah, lebih ingin dekat dengan rokok daripada ingin dekat dengan Allah, lebih takut jauh dari rokok daripada takut jauh dari Allah, lebih banyak ingat rokok daripada ingat Allah, berarti rokok sudah jadi ilahnya nih, udah jadi Tuhan. Makanya tidak ada riwayat perokok itu hidupnya tenang.
lihat wajah-wajah para perokok ya, seperti yang gak jelas gitu. Dan gak jelas kerjaannya, sedot, tiup, seperti yang kurang kerjaan, bener? Coba perhatikan para perokok, udah wajahnya suntuk, gak ada. Tapi jangan ngomong gitu saya juga lihat, tuh ada orang ustadz ngerokok. Oh maaf, saya tidak berani menilai sesama ustadz. Sesama biskota dilarang saling mendahului. Saya tidak berani menilai orang lain, tetapi saya hanya akan meniru contoh Rasulullah SAW dan ditiru oleh para sahabat. Apakah terbayangkan oleh saudara Rasulullah bisa merokok? Apakah terbayangkan oleh saudara di Masjid Nabawi ya, sahabat Rasul ada asbak begitu? Ada yang sanggup membayangkan tidak? Khalid bin Walid rokok terbayangkan oleh saudara sedang tawaf merokok, labbaik Allahumma labbaik. Terbayangkah? Rasulullah pasti nggak kuat kita membayangkan, betul? Para sahabat juga nggak kuat membayangkannya. Bagaimana Imam Syafi'i? Terbayangkah beliau seorang perokok? Ya ayyuhalladzina amanu. Terbayangkah? Tidak. Cukup itu saja jawabannya ya. Jadi jangan suka nyari contoh selain contoh yang dipastikan keselamatannya. Rasulullah SAW. Para perokok biasanya mah enakan ceramah si Aagin. Hari ini nyiksa begini. Saudara, apalagi yang suka merokok di tempat umum, boleh jadi hidupnya lebih menderita. Sebab asap kemana-mana, terisap oleh yang asma, kumat. Ya Allah, gara-gara dia merokok, asma saya kumat. Saya enggak ridho ya Allah. Mau ngelawan gak berani, balas ya Allah. Itu diangkot tuh. Jadikan dia dililit utang seumur hidup. Jawa. Jadi besar kemungkinan para perokok sembarangan itu hidupnya ruwet. Doa dari orang yang teraniaya mustajab. Makin menderita nih. Saya tahu jadi yang merokok yang mana. Dia lihat cari teman. Nggak pantas belajar tauhid ngerokok ya. Berani saudara meracuni jantung paru-paru titipan Allah. Apa sih rokok? Gini, gampang lihatnya. Kalau Allah menyukai satu benda yang dia ciptakan, Allah puji benda itu. Madu, menyehatkan badan, membuat metabolisme tubuh menjadi prima, sel darah merah meningkat. Madu, antibakteri. Madu membuat tubuh jadi awet muda. Puji itu. Habbatus sauda, jintan hitam. Ini sunnah Rasul, antioksidan yang tinggi, bisa menyembuhkan segala penyakit. Gitu kalau Allah suka. Sekarang rokok dapat menyebabkan kanker monyong, jantung blon, impoten bodoh, kan begitu, hanya nggak diteruskan tulisannya. Jadi kalau saudara mau tobat, periksa nih, jangan-jangan ini sumber ketidakbahagiaan saya. Tobat. Ibu yang rajin ke pengajian, tiba-tiba ditegur oleh suami, Ma, bosan saya lihat kamu ke pengajian. Ngaji terus. Yang baru cuman seragamnya, yang nambah cuman cicilannya, kelakuan gak robah. Sakit ibu dibilang begitu. Jangan ngelawan. Gini juga mau ngaji. Daripada istri tetangga gak ada yang ngaji, bapak juga jarang ngaji.
Bisa tobat nggak begini? Orang yang sibuk bela diri, orang yang sibuk cari alasan, apalagi balas menyerang, nggak bisa tobat. Dulu pernah dibahas di sini orang yang nggak bisa tobat ya. Satu orang yang ujub yang nggak bisa tobat. Ini ngulang yang dulu ya. Orang yang ujub itu udah merasa pintar, merasa soleh, merasa berjasa. Pokoknya dia udah ngerasa sendiri beda dari yang lain. Itu nggak bisa tobat. Karena dia udah ngerasa sukses. Kalau Allah nggak suka sama saya, nggak mungkin dong saya rajin ke pengajian. Lihat jamaah segini banyaknya. Kalau Allah nggak suka, nggak akan yang dengerin. Itu ujub tuh. Padahal orang banyak datang tidak identik yang ngomongnya disukai Allah. Benar? Saya digagak juga 50.000 tuh. Yang beli tiketnya bayar. Ini mah nggak jelas bayarnya kan? Nah hadirin, orang yang ujub itu tidak memerlukan orang lain untuk direndahkan karena dia udah beda sendiri. Contoh, lagi Senin Kemis ada acara yang puasa dia sendiri. Ya Allah, lihatlah, tidak ada seorang pun di majelis ini yang puasa selain saya. Ampunilah kealpaan mereka semua ya Allah. Jangan diazab ya Allah. Maafkan saja ya Rabb. Aduh, sip lah waliullah ya. Itikaf. Kalau orang yang ujub dia lagi sholat sendirian. Gak mau ada yang bangun tuh. Ngarap-ngarapnya yang lain pulas aja. Supaya soleh tunggal. Ini juga begitu. Yang kedua yang suka tidak bisa tobat, yang sombong. Orang sombong itu melihat orang lain lebih rendah. Kalau tadi merasa diri spesial. Tapi takabur adalah batarul haq wa ghamtun nas. Mendustakan kebenaran dan merendahkan orang lain. Orang yang sombong gak bisa dikoreksi. Dia selalu berkilah saja. Ada aja alasannya tuh. Bu, kata si bibi pembantu, Bu, ibu kan udah umroh. Tapi kok ibu masih sama aja sebelum dengan sesudah tuh galak. Diam bibi. Tahu nggak ibu bukan orang galak. Ibu tuh tegas. Nah, sama galaknya. Ketahuannya apa? Bukan dari omongannya, dari tidak mau diberi masukan. Kayak orang tua tuh susah dapat masukan dari anak karena dia udah merasa sayalah yang berjasa menyekolahkan, saya yang melahirkan. Saya lebih tua, saya lebih berpengalaman. Gak bisa nerima. Padahal anak lebih bersih dari orang tua. Bu, Ma, ayo dong Ma. Usahakan jangan cuma nyuruh saya sekolah disuruh pakai jilbab. Mama gak pakai jilbab. Diam kamu. Mama lebih paham tahu. Pak. Kok Bapak setiap Ramadan bacaannya itu aja, ina atau ina. Kalian ngerti nggak jadi orang tua itu nggak gampang gitu. Terus saja berdalih. Orang yang sibuk berdalih masih susah robahnya. Ustad, boleh saya ngasih masukan? Tunggu dulu. Saudara mikir dulu deh ya. Kita nggak level. Duh sombong sebenarnya. Anak tuh lebih bersih dari orang tua. Kita harusnya banyak belajar ke anak. Coba lihat, balita disakiti apa aja, legowo. Habisin makan, kamu bikin gemes. Awas. Mau 10 kali dimarah, tetap aja meluk ya kan, legowo. Iya kan? Coba adiknya tuh diganggu, tetap aja nempel lagi, ya. Oleh karena itu, orang yang sombong merendahkan orang lain gak bisa dapat masukan. Yang keempat, yang keberapa ya? Dengki. Orang yang dengki itu gak bisa. Muazin dengan muazin, penceramah dengan penceramah. Kalau penceramah dengki dia gak mau dengar tuh. Si penceramah yang didengkinya, saya tahu modal dia kok. Dia tamatnya juga lebih muda dari saya. Waktu saya kuliah dia kan baru SMA lewat. Gak ada ilmu yang bisa masuk. Lalu apalagi yang tidak bisa merasa teraniaya.
Kalau kita merasa disakiti seseorang, apapun yang dia lakukan kita nggak bisa terima. Karena udah keburu benci. Nah minimal itu tuh. Kalau hilang itu enak. Misalkan ada yang bilang begini, Bu, cobalah Bu, jangan cuma ngaji, yang penting tuh bukti. Mikir. Ya Allah, saya ditegur suami saya, ini takdirmu. Boleh jadi engkau mengingatkan saya bahwa saya memang terlalu sibuk ke pengajian, sibuk dengan baju. Iya Bu, saya perhatikan ibu kalau pengajian, kalau sholat duha itu cepat sekali. Tapi kalau dandan khusyuk sekali. Yang mana sih yang ibu cari? Oh ya Allah, memang saya akui, waktu sholat juga pikiran saya dandanan ya. Daripada ngejawab, ya Pak, terima kasih Pak, makasih ya. Tapi terima kasihnya tuh yang tulus, jangan makasih ya, mau apa lagi Sob, makasih. Jangan. Ya Allah, takdir suami saya. Emang suaminya juga galak, jarang mandi, nggak usah mikirin itu. Emang saya akui, sholat saya berantakan, baju aja benar-benar astagfirullah. Ambil wudhu. Ampun ya Allah, Engkau sudah menunjukkan kesalahan saya lewat suami saya. Berikan pahala melimpah. Saya ngaku ya Allah, ampun, sholat saya enggak khusyuk. Pengajian lebih sibuk dengan dandanan, lebih sibuk ingin dilihat orang lain daripada ingin dilihat olehmu. Sampai di pengajian juga saya selalu nyender, sehingga saya tidak tahu apa yang diajikan. Sejujurnya memang saya pengen ke pengajian tuh bosan di rumah. Anak-anak bandal-bandal, astagfirullah. Aduh, kalau udah berlinang air mata jadi tuh. Jangan heran nanti wibawanya jadi tinggi di depan suami. Iya. Buka jendela. Ngebabuk sendiri tuh. Di sini. Cenut. Ya Allah. Saya mau nyalahin siapa nih? Saya ngebuka sendiri. Tiap hari saya buka, baru kali ini jelas sekali. Garis di sini. Bibirnya astagfirullah. Saya ngaku ya Allah. Kemarin baru noong, astagfirullah. Mata lihat internet ngaco, astagfirullah. Mulut juga ngomongin astagfirullah. Ambil air wudhu, astagfirullah. Ampun ya Allah. Sakit ya Allah. Mendingan gitu. Daripada kita sibuk nyalahin. Mau ngapain? Gak bahaya orang lain tuh. Orang yang sibuk ngebela diri itu lebih sibuk ingin dinilai orang daripada sibuk ingin dinilai Allah. Benar? Apa perlunya kita sibuk ngebela diri? Kalau salah ya salah aja. Akui, minta maaf, tebus dengan tobat. Kalau perlu minta maaf, beres. Dia menghina ya gak apa-apa. Dia marah terus ya nggak apa-apalah, dan nggak bahaya dimarahin mah ya. Halo? Setuju tidak nih? Apapun yang terjadi, itu adalah tobat kuncinya. Lagi duduk, paku payung, astagfirullah. Kenapa Allah naruh payung di sini? Cenut. Evaluasi diri. Emang ya Allah, selama ini saya duduk jarang bismillah. Kalau udah enak jarang hamdalah. Sekarang baru nyobain ngedudukin paku payung. Tahu kita punya pantat, betul? Astagfirullah. Udah jadi bagus. Pokoknya mau udahlah, sibuk aja dengan taubat. Kenapa? Karena setiap dosa yang kita lakukan itu seperti memasang ranjau. Bikin dosa kecil, simpen paku payung. Bikin dosa sedang, tusukan paku yang agak besar. Dan itu pasti kita injak. Bukan orang lain yang injak. Kan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi kalau kita bikin dosa, pasti nyiksa kita tuh. Makanya orang-orang yang banyak dosa mah nggak pernah tenang hidupnya. Tebusan dari dosa-dosanya bisa. Tapi orang yang selalu tobat, diapa-apain juga tenang. Dia mah gelisah tuh kalau kehilangan amal, bukan kehilangan dunia.
Jelas? Nah, kalau tobat itu bisa dihabiskan atau dikeruk. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anni. Wahai Allah yang maha pemaaf, itu diambil sampai ke akar-akarnya. Ya, ayo kejadian apa aja pakai tobat. Nanti kalau pas pulang ada kulit pisang serut keduk, apa nih dosa saya? Lagi sholat nanti, lagi sujud ada yang ngedudukin, ya Allah, udah jangan disundul gitu. Ya Allah, emang otak saya ngeres terus, astagfirullah. Mendingan gitu, apapun yang terjadi, jadi tobat. Itu enak hadirin. 2. Oh ibu yang baju baru mau ke undangan, tiba-tiba motor, wah kena baju saya. Daripada, tukang motor kurang ajar. Percuma lah, dia udah jauh dan pakai helm lagi, nggak kedengaran. Lebih baik, ya Allah, ini baju baru. Ini yang sebelah mah enggak, cuma saya. Astagfirullah, pasti ada sesuatu nih. Saya mau pulang dulu ya. Wudu, ganti baju, ke musola. Ya Allah, ampun. Jujur saya diperbudak oleh baju ini. Saya ingat sejarah ingin baju ini, karena ini cicilannya 12 kali. Mikirnya dari mulai pengen, Allahu Akbar. Aduh, itu baju model terbaru. Teman-teman sepengajian belum ada yang punya, Allahu Akbar. Tapi cicilannya, tapi bisa diakali nih. Sami Allahu liman hamidah. Yang itu dijual dulu, ya benar-benar Allahu Akbar. Assalamualaikum. Jadi gitu belinya. Oh, banyak dosa. Benar? Ayo kejadian apa aja yang nyakitin, dimarahin bos, nggak usah sakit hati. Kamu ini karyawan, blow on, kerjanya nggak pernah fokus, catat tuh nggak pernah fokus. Kamu kalau ke jidat aja hitam, tapi ke kantor telat terus, mana buktinya? Kalau ngomong sholat tepat waktu, ke kantor juga tepat waktu dong. Pikir benar juga ya. Emang saya mau sholat lebih awal karena mau istirahat. Astagfirullahaladzim. Allah tahu nih saya memang. Pantas saya senang itikaf karena kontrakan mahal. Mau kayak gitu? Ini dunia seru nih. Mungkin orang lain nganggap kita orang sabar. Ya. Tapi kita makin tenang, makin bersih, makin yakin. Mau tahu teknik lainnya? Termasuk sariawan, sakit gigi, motor kejeduk, lagi naik, ajar, nggak usah gitu. Dosa apa nih? Saya memang suka nyalip orang. Astagfirullah, gitu. Nggak usah marah ya. Masih ingat ibu-ibu yang umroh itu? Lagi duduk aja, dibencat. Merpati merah, Masya Allah. Tapi ibu ini langsung nangis tuh. Aku Allah. Sambil ganti nangis, ya nggak gampang. Merpati kena kepala tuh nggak gampang. Udah diceritakan kan? Satu, lintasannya harus pas, karena beda lintasan nggak kena. Yang kedua, kecepatan merpati juga tidak boleh terlalu cepat, tidak lambat, kalau nggak lewat ya. Yang ketiga, sudut kemiringannya ya. Dan yang keempat, yang terpenting, tingkat kemulesan merpati. Karena kalau dia nggak mules nggak keluar juga. Si ibu mah nggak ada urusan dengan merpati. Ya Allah, kau maha tahu pikiran saya kotor. Dan kotoran merpati itu membuat umroh ibu tuh jadi penuh tangisan tobat. Bagus, benar? Kotornya cuma dikit, tobatnya yang bagus. Setuju hadirin? Ini dunia orang yang mau yakin tuh di sini. Sesakit apapun nggak apa-apa. Sakit misalkan, aduh asam urat sakit, ya Allah, aduh ini teh kaki jarang ke masjid kayak gini, astagfirullah cenut, Allah tolong, astagfirullah, Allah, sambil istighfar,
lebih ringan tuh. Ada seorang tentara kena penyakit gula, kakinya ini luka, nggak bisa sembuh. Itu mah keun weh. Ini teh tebusan dari dosa kaki. Jarang ke masjid, pernah nendang orang, ini tebusannya. Sekarang sembuh juga tuh. Tapi selama sakit itu hanya astagfirullah, astagfirullah. Kebayang siapa yang ditendang, apa yang disepak ya. Jelas hadirin? 2. Kenapa ibu ketawa sendiri, Bu? 2. Teknik mencari kesalahan kita lainnya adalah gunakan sarana nostalgia. Misalkan reuni. Oh, reuni itu harus taubat. Astagfirullahaladzim, si eta, aduh, cinta pertama, astagfirullah, ya Allah. Dosa pertama. Jangan malah cengar-cengir. Dah itu teh dosa. Benar? Lihat ke bekas SMA dulu kan udah balik. Ini dia lihat ke warung, aduh Darmaji yang nggak pisang goreng cuman bayar 1. Ini mah astagfirullah. Jadi terus tobat. Lewat ke rumah sakit, astagfirullah, waktu di opname naksir suster, aduh astagfirullah. Jadi terus apapun kejadian jadikan tobat. Pokoknya kejadian apa-apa buka filenya. Maaf ini ya, pernah suatu saat di pasar, Kim, apa tuh pernah manggil nama? Nggak pakai AA, nggak pakai Kim. Masih ingat nggak sama tante? Udah sepuh nih. Kamu kan dulu naksir anak saya. Tapi ingat ini takdir Allah nih ketemu dengan si tante. Pasar segini banyaknya orang, segini luasnya, ketemu lagi. Pasti Allah yang ngatur. Masih ingat nggak? Kamu kan dulu sering kena ke rumah saya. Coba pakai kamu lagi. Ya Allah, ini mah pembuka. Ampun, dibuka file. Oh, astagfirullah. Jadikan sarana tobat. Nggak usah tante udah tua-tua nggak tahu sopan santun, itu kan masa lalu, nggak usah ngomong gitu. Mendingan ya Allah, takdir ini pasti untuk mengingatkan dosa-dosa. Ambil air wudhu, pergi ke musola, ke masjid, itikaf, buka filenya, sholat sunat 2 rakaat, minta ampun, masya Allah. Itu tobat tuh kayak gitu hadirin. Jadi diusahakan dibuka satu persatu. Kejadian demi kejadian, makin bersih makin tenang, makin bersih makin nyaman hati ini, makin enak nanti tangisannya. Masya Allah. Jelas ini. Kejadian apapun jadikan sarana tobat. Karena dosa kita di mana-mana. Ibu ketemu dengan seseorang, ibu bertamu. Ibu rumah tangganya teh judes sekali ke pembantunya. Maaf ya Bu ya, pembantu saya ini orang kampung sekali. Saya tuh jengkel sama dia. Otaknya tuh lemot. Dia pendidikannya kurang satu, luar biasa. Ibu teh nggak enak. Ya Allah, Engkau takdirkan ini saya ketemu dengan orang yang judes ke pembantunya. Padahal saya melakukan hal yang sama. Astagfirullahaladzim. Ini pasti takdir ini mengingatkan dosa-dosa saya. Gitu. Telah meninggal dunia, telah mati. Orang yang sedang berpacaran di sebuah cottage dalam keadaan titik. Baca itu, lihat itu, langsung buka file kita. Siapa tahu ada yang punya file yang sama. Telah ditangkap seorang koruptor. Dia memang koruptor kelas 3. Langsung jangan, ini mirip nih dengan saya. Gitu, astagfirullah. Pokoknya kejadian apa aja, tarik untuk membuka file dosa-dosa kita. Jadi banyak istighfarnya. Jelasan ini? Ini enak tak dunia hidup kayak gini tuh? Tenang. Kita punya fokus karena kita tahu yang akan membuat kita sengsara, yang akan membuat kita celaka adalah dosa kita. Sebelum semua itu terjadi, kita jadikan berantas. Termasuk hal yang penting,
Kenapa pada lihat ke atas? Memang kadang-kadang nama saya Robah nih, Hadi Fikri ya. Sudah lihatnya ke sini, kadang-kadang lihat ke atas. Jadi termasuk di PHK, dililit hutang, ditagih ya, pokoknya disakitin orang. Udah nggak usah rewel, jangan takut. Itu karunia Allah tuh. Kalau kita benar-benar sakit hati kita tuh, disakit normal. Sakit hati itu normal, jengkel itu normal, tersinggung itu normal, perih hati, nelangsa, gelisah itu normal. Yang jangan itu adalah dikekepin. Sakit. Terus jadi sembuh enggak? Enggak. Udah, ini pasti tebusan dari dosa saya. Karena ada dosa yang tidak bisa ditebus kecuali dengan sakit. Astagfirullahaladzim. Mungkin seperti ini orang-orang yang terluka hatinya karena kelakuan saya. Astagfirullah. Saya sakit hati, berarti banyak orang yang saya sakiti nangis tuh. Itulah sebetulnya yang harus kita lakukan. Jadi kita tuh benar-benar tobat. Kejadian apapun tobat. Apa cirinya orang yang tobat? Syarat tobatnya udah jelas kan? Orang tobat itu orang yang kembali dari bersih kembali bersih. Satu, nyesal. Jadi kalau orang tidak nyesal tidak bisa tobat. Astagfirullahaladzim. Kalau dulu Kiai Ghazali mengibaratkan begini, ada anak yang kurang ajar, masih kecil karena nggak tahu. Ibu kayak monyet. Kamu ngomong gitu, monyet. Ini nggak sopan, monyet. Kamu kurang ajar, awas ibu pukul loh, monyet. Dipukul aja pakai alu, kejet, meninggal. Anakku, wah pasti nyesal. Ibu nggak niat, nyesal. Makin kuat penyesalannya, itulah tobat. Kenapa saya harus lakukan ini? Astagfirullah, saya udah tahu itu dosa, tapi saya kenapa melakukan? Astagfirullah. Makin kuat penyesalan itu, biasanya dibarengi dengan air mata, dibarengi dengan jadi tuh penggugur dosa. Nanti hadiahnya hatinya jadi tenang. Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan, wa min kulli daikin makhrajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang terus tobat, nanti hadiah pertamanya oleh Allah hatinya dibuat lega, tenang. Masalah masih banyak, urusan masih pelik, tapi ini tenang. Itu rezeki. Lama-lama oleh Allah mulai dikasih jalan keluar dari kesulitan. Ada aja jalannya tuh, ada aja. Nanti yang ketiga makin tobat, ada pertolongan dari yang tidak diduga-duga. Seperti ada tunanetra yang kalau mijit tuh sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Kata yang dipijitnya, kamu udah pernah ke Mekah belum deh? Boro-boro ke Mekah Pak, tapi saya mah baru di hati aja niat. Pengen gak ke Mekah? Masya Allah Pak, Allah tahu saya mah selalu minta. Ya udahlah kamu berangkat aja ke Mekah ya, Bapak ongkosin. Bapak sibuk sih, ada susah ke sana, doain aja di sana. Berangkat tuh ke Mekah, nggak nyangka-nyangka mijetin. Padahal banyak yang dipijet, ya kan? Oleh Allah dipilih, yang dipijetnya yang punya duit dan punya hati. Begitu gampang bagi Allah, semuanya juga milik Dia. Benar? Nah, perbanyak istighfar. Capek. Astagfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Kalau capek kayak gitu jangan, capek weh, ampun ya, macet. Beres nggak dengan begitu? Pusing sekarang mah, dagangan tuh susah. Mau ngapain gitu, nggak ada kerjaan. Pas diijabah susah, susah betulan. Nah,
Mendingan astagfirullahaladzim, capek di jalan, capek, enak gitu dengan istighfar. Makin letih, makin habis dosanya. Setuju hadirin? Dan Allah melihat, Allah senang sekali. Allah tuh paling suka kepada orang yang taubat. Di dalam hadis yang sahih, saudara sudah dengar belum? Tentang orang naik kendaraan, unta atau kuda di padang pasir, kemudian hilang kudanya. Dicari ke sana sini, nggak ketemu. Putus asa. Nah, berbaring saja di bawah pohon sambil berkata, ya sudah, saya udah nggak punya kendaraan, nggak ada bekal, saya akan tunggu saja saya mati di sini. Tiba-tiba si kuda datang tuh dengan perbekalan. Saking gembiranya sampai batuk. Saking gembiranya orang itu mengatakan, kuda saya datang, ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhanmu. Begitu. Total ini kebalikannya. Saking gembiranya sampai ngomongnya fatal. Tapi itu dimaklumi karena Allah Subhanahu wa taala jauh lebih bahagia melihat hambanya bertobat dibanding orang tadi gembira menemukan kendaraan. Jadi sebanyak apapun dosa, kalau tobat, ampunan Allah lebih besar lagi. Dan kalau kita tobat, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ada 4 ciri orang yang tobatnya bagus. 1, kalau orang tobatnya bagus bisa dilihat dari bicaranya, bersih dari sia-sia, bersih dari maksiat. Falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang tobatnya bagus, perkataannya makin bagus, bersih ya. Bukan bagus kata-katanya, tapi bersih dari ria, bersih dari ujub, berlebihan. Karena peka hatinya. Kalau orang tobat kan peka hatinya. Karena peka hatinya tiap mau ngomong, radarnya jalan. Jangan ngomong ini, jangan ngomong itu. Jadi pas bicaranya. 2, orang yang tobatnya bagus tidak ada dengki kepada orang yang beriman. Senang aja. Orang naik pangkat, senang. Tetangganya yang sama-sama dalam penantian jodoh, ada jodohnya, senang. Pas lagi yang nikah sama dia tuh adalah idaman si ini. Alhamdulillah, senang, ada takdir. Sama-sama ngelamar kerja, tahu-tahu teman yang berempat keterima semua, tinggal dia yang belum. Alhamdulillah, nggak ada dengki. Pokoknya teman beli motor, kita naik sepeda, alhamdulillah, senang aja. Suka-suka Allah ngebagiin rezeki ke hambanya, ya kan? Kenapa kita rewel? Kenapa kita rewel? Suka-suka Allah dong ngasih apapun kepada siapa yang dia kehendaki, benar? Cirinya tuh 3, cirinya orang yang tobatnya bagus, dia bisa dilihat dari temannya. Temannya tuh nggak mau teman orang yang sia-sia, yang biasa di kearisan, gak nyaman dia. Kalau arisannya hanya duniawi saja, tapi dia akan lebih senang dengan ini nih enak, ini tukang gosip nih, tapi yang digosipinnya Allah. Alhamdulillah ya, Allah tuh baik benar. Masa kita ini yang banyak dosa ini tetap aja dikasih rezeki? Iya, bukan bu, kan kalau hitung-hitungan pantasnya kita disambar petir, tapi Allah maha baik. Malah kemudian ada yang ngasih rezeki, Masya Allah, Allahu Akbar. Bener loh bu ya, itu tetangga saya juga ya. Dia tuh ditolong oleh Allah gara-gara dia tahajud tiap malam. Padahal saya tahu dia itu baru jilid 2. Allah maha tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bener nih, Masya Allah. Itu gosip yang bagus. Pasti wajahnya juga enak. Daripada nggak nyangka ya bu ya, saya nggak nyangka lo sama si Agi gitu, udah nyangka dia ya. Begitulah yang keempat, orang yang tobatnya bagus tidak akan pernah berhenti dari tobat. Karena pertama dibuka oleh Allah dosa besar, kemudian dibuka dosa sedang, lama-lama yang dibuka dosa kecil, lama-lama dosa halus juga, lama-lama telat sholat juga nangis, ya Allah, dosa apa?
sehingga saya nggak kebagian di saf pertama, saya kebagian di saf yang ujung, itu juga bagian salam. Aduh, gitu nangis. Nggak tahajud, ampun ya Allah, kenapa saya nggak bisa dibangunin, apa dosa saya? Nangis tuh. Ada orang yang tobat karena tidak bisa beramal. Ada juga yang lebih tinggi, astagfirullahaladzim, barusan naik mobil setengah jam, saya kurang zikir, astagfirullah, gitu. Ada yang tobatnya juga ditobatin, saya sering tobat, tapi ternyata gini-gini juga, astagfirullah, ampuni tobat-tobat saya ya Allah. Banyak ya. Makanya kalau ada yang mengatakan, Bu, tobat, salah saya apa? Nah itu salahnya, nggak ngaku ya. Baik, ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Wira dari Kebon Jeruk. Saya ingin bertanya tentang salah satu kalimat di doa sholat duha. Di pertengahan sholat duha itu ada kalimat, ya Allah, jika rezekiku ada di langit maka turunkanlah, jika ada di bumi maka keluarkanlah, jika jauh maka dekatkanlah, jika haram maka sucikanlah, dan jika sukar maka mudahkanlah. Yang ingin saya tanyakan, di kalimat jika haram maka sucikanlah, apakah wajar kita meminta kepada Allah rezeki haram itu disucikanlah? Dan itu contohnya seperti apa? Rezeki haram kita minta untuk disucikanlah. Baik, itu saja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin, pakai mungkin ya. Bukan disucikanlah yang haram menjadi suci, tetapi disucikan jadi milih yang halal. Halo. Saya pernah dengar riwayat Imam Ali menitipkan kuda ke seseorang, tapi ketika mau dibayar, orang itu kabur, si pemuda ini, dengan mencuri tali kuda. Kalau tidak salah beliau sudah menyediakan 10 dirham untuk uang lelahnya. Karena dia kabur, maka nggak bisa dikasihin, tapi kabur mencuri tali. Nah kemudian suatu saat Imam Ali ke toko tali kuda. Loh, ini tali punya saya. Oh, saya tidak tahu, tadi ada pemuda yang jual. Berapa dia jual? 10 dirham. Tadinya dia mau dapat nih 10 dirham dengan halal, tapi karena dia tidak sabar, dia dapat juga 10 dirham dalam keadaan haram. Imam Ali mengatakan, kalau saja dia sabar, dia dapatnya 10 dirham yang halal. Tapi dia tidak sabar, dia curi, tetap aja lakunya 10 dirham. Karena rezeki dia memang 10 dirham, tapi tidak halal. Oleh karena itulah, mungkin yang dimaksudkan sucikan yang haram ini adalah kita dapatnya yang halalnya. Gitu aja lah ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini A. Di mana Pak? Samping A. Samping kiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu saya membaca artikel di websitenya FKFM ya, kayak yang radio. Di sana ada artikel yang judulnya memang agak lucu ya, menjempret hal negatif dengan karet gelang gitu. Dan saya perhatikan memang masuk akal di sini tentang merubah diri ya, tentang bagaimana merangsang diri untuk berubah dulu sebelum merubah orang lain dengan metode menjepret dengan karet gelang seperti itu. Dan kalau saya praktekkan memang masuk akal. Saya ingin mendengar dari AA penjelasan itu. Terus yang kedua tentang jika ingin sesuatu maka sedekahkanlah. Dan kira 3 bulan yang lalu mungkin AA masih ingat kita ketemu, terus AA menyarankan atas hajat saya sedekahkan aja.
Dan alhamdulillah. Oh ya, saya ingat ya. Iya, alhamdulillah Allah menjawab itu dan hati menjadi lebih tenang, itu yang paling utama, dan Lebih yakin. dan semua persoalan alhamdulillah terselesaikan dan memang luar biasa. Iya. Waktu itu kan pilihan. Iya. Mendingan bayar titik-titik, mending sedekahan aja. Iya. Tahu-tahu dapatnya lebih banyak, ya kan? Iya. Yakin sekarang? Yakin sekali. Dan mungkin tips agar, karena kan kita sedekahkan lalu Allah membalas, dan apakah kita harus kembali lagi mensedekahkan semuanya dari hasil yang Allah berikan itu? Ya terserah ya. Ya semualah ya. Iya. Ya, tapi bagus kalau sedekah terus. Ya, Terima baik. kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini produk terbaru teknologi SMS Tauhid ya. Yang saudara-saudara sekarang kan banyak yang nggak dapat kiriman ya. Ya, nanti kirimannya jadi begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, kita sangat ingin orang lain berubah. Tetapi akan sulit kita merubah orang lain kalau kita tidak awali dari merubah diri kita sendiri. Bagaimana mungkin Allah mengizinkan orang lain berubah lewat kita, sedang amanah diri kita saja kita abaikan. Jadi siapapun yang ingin melakukan perubahan, kuncinya adalah merubah diri sendiri. Dan tidak mungkin kita bisa merubah diri sebelum kita berani jujur melihat diri kita yang sesungguhnya. Kita sering terjebak oleh penilaian, pujian, penghargaan orang lain, padahal orang lain tidak tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Orang lain memuji kita karena Allah menutupi aib, dosa, kekurangan, dan kejelekan kita. Jadi siapapun yang ingin berubah, syarat utamanya adalah punya keberanian dan kesungguhan untuk memeriksa keburukan, kejelekan, kekurangan diri, dan fokus untuk memperbaiki diri. Lillahi ta'ala, barang siapa yang sibuk memperbaiki diri, pada saat yang sama sesungguhnya dia sudah berbuat sesuatu untuk membantu memperbaiki orang lain. 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Assalamualaikum. 1,5 menit. Jadi nanti SMS-nya dalam bentuk suara. Minat? Kalau minat, kalau tidak harus pugu. Saya udah hut-het begini. Jadi ada teknologi baru, dan ini bisa didengar di Twitter. Setiap jam 8 pagi ya, kirimannya dikirim ke Twitter. Nanti handphone apapun bisa menyimak ini dengan baik. Yang paling sederhana sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktu tahajud. Sahabatku sekalian, sungguh beruntung yang oleh Allah dibangunkan di penghujung malam, di sepertiga malam terakhir, karena itulah saat yang dijanjikan. Allah menjamu hamba-hambanya yang spesial dengan jamuan spesial. Diampuni semua lumuran dosa-dosa, dihapus aib-aib, dibersihkan dari segala kekotoran. Penghujung malam adalah saat mustajabnya doa, saat permohonan dikabulkan, permintaan dipenuhi, saat Allah merubah takdir ke takdir lain yang lebih baik. Penghujung malam adalah saat Allah menjamin dengan maqam mahmuda, kedudukan yang terpuji. Nah, ini waktu tahajud dikirimnya. Mau begini? Mau tidak nih? Harus bayar. Kalau ke saya tidak bayar. Nanti ada 2 operator yang sudah siap beberapa waktu lagi, Telkomsel dan XL yang sudah siap tuh ya. Mungkin saudara harus bayar kalau tidak salah 100 rupiah untuk mendengarkan, kalau tidak salah itu untuk mereka ya. Kalau saya sih gratis, bikin kirim gitu. Mudah-mudahan kalau dengan seperti ini lebih, dan bisa dioper ke yang lain ya, sehingga orang lain bisa dengar juga. Doakan ya, karena teknologi ini milik Allah. Kita harus cari akal supaya dengan teknologi ini kita makin banyak ingat Allah, makin banyak mendekat ke Allah, dan makin banyak manfaat untuk hamba-hamba Allah. Baik, tadi pertanyaannya apa? Kejawablah yang barusan ya. Ya diingat-ingat aja. Kalau kurang pas dipas-paskan.
Apa sih pertanyaannya? Karet gelang. Oh itu udah punya. Jadi tiap bikin salah dicepret gitu. Ada hal negatif atau rasa malas, pokoknya semua hal negatif, mungkin telat sholat atau apa, langsung merangsang hal negatif itu dengan karet gelang. Kenapa dengan harus karet gelang? Di artikel itu Mr. Allen ya, dari Amerika, seorang pengusaha sukses mempraktikkan hal ini, lalu merangsang agar ABS atau alam bawah sadar ini terangsang untuk tidak melakukan, untuk terus diingatkan bahwa itu tidak boleh, dan kita terus termotivasi untuk melakukan. Wah, baik. Insya Allah bulan depan ya dibagi karet gelang. Cuma minta sini ada ya pakai ya. Sini punten. Buat ayah. Wah, dibeli kita nggak boleh minta-minta gitu. Itu ke handphone mau? Saudara, saya mah nggak nawarin saudara-saudara mau itu yang ciri-ciri bekal nggak dapet tuh ya. Jadi tiap bikin dosa misalkan nyakitin orang, ini sakit, bagus nih, makin keras dosanya makin tariknya yang panjang gitu. Cobalah ya, ngebohong, nanti teringat kebohongan kita. Baik, kita coba, tidak ada salahnya untuk mujahadah ya. Tapi kan Rasulullah nggak pakai karet gelang. Yang penting itu kita berani memerintahkan diri kita untuk berhenti dari kemaksiatan. Makasih. Maaf ya. Saya begini aja. Ya, ada lagi penanya. SMS Tauhid sedang diuji karena mulai 1 Juni tidak bisa lintas operator gratis. Berat bagi kami untuk beli pulsa ya. Kalau beli pulsa sehari 75 juta abot ya. Karena harus cari yang gratisnya. Tapi hikmahnya Telkomsel sekarang sudah ngirim pakai nama. Udah dapat yang pakai Telkomsel? Langsung pakai nama Aagim di sananya ya. Dan XL untuk komunitas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julianto. Saya mau nanya, lebih baik mana antara memaafkan dengan meminta maaf atas sebuah kesalahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Penting mana memaafkan dan meminta maaf? Loh. Lebih baik mana meminta maaf dan memaafkan atas sebuah kesalahan? Nah, yang salahnya siapa? Kalau kita yang salah, utamanya minta maaf. Kalau orang lain yang salah, utamanya memaafkan. Ya kan? Gitu kan? Kalau kita yang berbuat salah dan menuntut orang yang tidak salah minta maaf, itu kacau. Ya, gitulah judulnya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, tadi yang seperti sudah sampaikan bahwa ada salah satu tipe orang yang tidak bisa diterima pintu tobatnya adalah orang yang sudah kena ujub ria hatinya gitu. Maaf, bukan tidak diterima pintu tobatnya, ya, tetapi dia memiliki kesulitan untuk bertobat. Ya, mohon maaf itu. Ya mungkin seperti itu. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah tidak bisa orang itu mendapatkan cara untuk berusaha mengikhtiar bahwa dia bisa bertobat, atau kita hanya mengharapkan pertolongan Allah atau hidayah seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menyikapainya atau menghadapinya apabila kondisinya diterapkan pada kita terhadap pada hubungan anak dan ayah gitu, istri dengan suami, guru dengan murid seperti itu. Bagaimana kita menghadapi orang yang seperti itu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau orang sombong, ria, takabur, ujub, itu harus nyari ilmunya. Ilmu tauhid ini membantu orang jadi tahu siapa dirinya. Orang yang kenal Allah akan sadar bahwa dia itu tidak ada apa-apanya, gitu. Orang yang kenal Allah akan sadar bahwa kita dihormati itu karena Allah nutupin aib kita. Orang yang kenal Allah akan yakin bahwa harta, gelar, pangkat, jabatan itu titipan Allah sebentar saja, bukan karena kehebatan kita, gitu. Jadi harus nyari ilmunya, Kang. Ya. Lalu bagaimana kalau suami atau istrinya yang sombong,
atau ke orang tuanya yang begitu, ya, yang nggak apa-apa, tobat aja terus kita. Kalau kita makin tobat, makin kuat ibadahnya, secara syariat aura kita tuh makin kuat itu, ketenangan kita, dan hakikatnya doa kita makin mustajab. Gini ya, kalau orang bersih hatinya itu makin nyaman orang tuh di sekitar kita. Makin bersih hati kita, kita akan nyaman dengan diri kita, orang-orang sekitar pun nyaman. Kalau kita udah mulai naik, sombong, ujub, takabur, kita nggak akan enak dengan diri kita. Karena kita nuntut orang lain hormat, nuntut orang lain menghargai, nuntut orang lain memperlakukan spesial. Dan sikap ini tuh orang juga nggak enak di sekitar kita. Jelas? Makanya pernah nggak kita ketemu orang yang kita tuh nggak ngobrol tapi nggak enak deket dengan dia. Aduh, itu nggak enakan. Kenapa? Karena dia udah ngangkat dirinya di dalam hatinya tuh. Saya ini orang yang penting. Saya ini orang mubalik. Saya ini orang pintar. Terus makin banyak dia akan menginginkan orang lain tuh memperlakukan dia, dan itu nggak enak buat dia. Orang lain juga tidak enak. Jelas? Tapi orang yang tawadu, merunduk, tidak ngarep apa-apa dari orang, dia nyaman. Dan orang pun jadi nyaman. Begitulah intinya. Ibu-ibu kok nggak ada yang nanya, tumben? Udah ya? Assalamualaikum, A. Saya mau bertanya. Ya, yang penting ada jasadnya tidak? Surat ya? Al-Baqarah. Oh ya Bu, ya. Surat Al-Baqarah ayat 239 yang artinya, jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Yang saya tanyakan adalah sholat sambil berjalan dan yang berkendaraannya itu yang nyetir, bagaimana sholatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada kondisi yang membuat kita tidak punya pilihan kecuali harus melakukannya, ya. Misalkan dalam kendaraan yang tidak mungkin tidak bisa tidak lakukan saja. Walaupun sebetulnya sebaiknya sih disempurnakan, karena di Indonesia tidak ada yang darurat kelihatannya, ya. Berhenti, harus mau tuh berhenti, lakukan sholat dengan baik, sempurnakan. Kalaupun di jamaah takhir lah yang nanti bisa ketemu dengan waktu sholat, ya. Tapi kalau tidak, sangat emergensi, ya sambil nyetir saja, Allahu Akbar. Tapi ya lihat ke jalan, kalau merem ya nanti bisa ada rem tangkal namanya, ya. Begitulah Bu. Dan misalkan kita naik kendaraan, naik pesawat, ya, pilihannya jamaah takhir, kita bisa sholat di darat, pilih yang di darat. Jangan karena enak sambil duduk, tayamum. Nah, jangan milih enak, ya, tapi milih yang paling bisa disempurnakan. Baik, satu terakhir ibu-ibu ada, cukup? Ya, Teteh silakan. Ya, belum bunyi. Terima kasih. Ini dari mana aja yang datang teh? Ada yang dari Sumatera? Ya, kita akan segera tutup dengan doa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pengen tanyakan adalah masalah yang saya sedang hadapi gitu ya, tentang akhlak. Karena yang saya pahami gitu ya, orang akan menilai orang akan menilai kita itu adalah dari apa yang kita perbuat gitu. Bukan dari ibadah kita, bukan dari ini kita, tapi benar-benar dari perilaku kita sehari-hari gitu ya. Dan tidak usah melihat orang lain gitu. Saya sendiri ya, kadang sampai lelah gitu. Bagaimana sih untuk berakhlak mulia gitu ya? Baik. Karena saya punya teman akrab, seorang non-muslim ya. Kalau dikatakan akhlaknya itu boleh diumpamakan itu ya, sangat dekat dengan akhlaknya Rasulullah. Karena dia tidak berkata yang sia-sia, dia tidak pernah menyakiti hati orang lain. Baik. Dan dia membuat nyaman semua orang berada dekat dia gitu. Baik. Nah, pertanyaan saya, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa berakhlak yang Baik. membuat orang lain mencintai, oh inilah Islam gitu. Baik. Akhlak itu respon spontan. Kalau sedang duduk gini nggak kelihatan ini akhlak yang asli. Ini style soleh, terutama depan-depan ini, ya. Atau yang dekat mertua dan sebagainya. Nah, akhlak itu akan mudah berubah
kalau kita makin yakin ke Allah. Kalau kita tahu setiap omongan didengar oleh Allah, insya Allah. Nah, bedanya apa non-Islam dengan Islam? Di zaman jahiliyah juga ada yang akhlaknya bagus, tetapi belum akhlakul karimah. Karena banyak orang berakhlak baik belum karena Allah. Islam baik itu karena Allah, bukan dianggap baik gitu. Belajarlah ilmu tauhid, insya Allah makin bersih hati, makin mudah untuk berubah. Kita akan dengar syahadat. Sesudah syahadat kita mau sedekah ya. Saudara bagi yang akan bersedekah bersiap-siap ya. Semoga doa kita di penghujung ini diijabah oleh Allah. Silakan ya. Francis Andrew McCready ya. Baik. Sudah siap? Bahasa Indonesia ya? Siap, ikuti ya. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wahai Allah yang maha menatap, wahai Allah yang maha mendengar, berkahilah majlis ini ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Wahai Allah yang maha tahu, bersihkan dari sekelam apapun, sehitam apapun masa lalu kami. Ya Allah, ampuni yang terang-terangan dosa yang kami lakukan, dan ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami perbuat. Engkau maha melihat segalanya. Ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah, ampuni dan sayangi ibu bapak kami, berkahi sisa umurnya, jadikan penghujung hayat orang tua kami husnul khatimah. Lapangkan kuburnya ya Allah, jadikan keduanya ahli surgamu. Ya Allah, tolongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi. Jadikan sisa umur kami bisa menjadi jalan kebahagiaan, keselamatan bagi orang tua kami. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami ya Allah keluarga yang penuh berkah, keluarga yang yakin padamu, rumah tangga yang lebih mencintaimu di atas segalanya. Selamatkan kakak, adik, dan keturunan kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang betul-betul merindukan perjumpaan denganmu. Wahai Allah yang maha menatap,
Engkau lah yang mengumpulkan kami. Engkau tahu semua persoalan yang kami hadapi. Rabb, jadikan saat ini saat mustajabnya doa. Kami hanya makhluk-Mu yang tiada arti bagimu, tapi Engkau segala-galanya bagi kami. Ya Allah ya Qayyum birahmatika nastaghiits. Ijabah doa hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin bagi yang masih ingin doa, Allah Maha dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Doalah masing-masing hadirin. Amin ya Allah. Doalah saudaraku, Allah Maha mendengar, Allah Maha memperhatikan. Allah janji tidak akan mengecewakan. Doa bisa merubah takdir. Doalah saudaraku. Amin. Amin. Ya Hayyu ya Qayyum. Allah tidak akan menyia-nyiakan siapapun. Amin. Doa yang Maha menatap, berikan kelapangan bagi yang dihimpit masalah, kesulitan ya Allah. Ya Fatah, ya Ghani, cukupi kami dengan rezeki-Mu yang halal, jauhkan dari yang haram. Lepaskan kami dari himpitan hutang piutang. Ya Allah, Ya Syafi, berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit. Wahai Allah, sembuhkan yang sedang sakit ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadirin, sudah hampir memasuki waktu zuhur. Mudah-mudahan Allah yang Maha mendengar mengabulkan doa kita bersama. Saudaraku, sebelum saudara berwudu sebaiknya bersedekah. Mudah-mudahan sedekah ini menambah mustajabnya doa-doa kita. Insya Allah kita akan jumpa lagi dalam kesempatan bulan depan. Tanggal berapa? Tanggal 8 hari Ahad ya. Silakan.